Saya buka rahasia. Tahu nggak ibu-ibu? Sepertiga isi Al-Quran itu sejarah. Sepertiga dari Al-Quran itu isinya sejarah. Bahkan ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Qasas, kisah-kisah. Imam Ibnu Katsir mengatakan orang Islam yang meninggalkan sejarah dia kehilangan sepertiga pengunjung hidup. Mengapa Allah ceritakan dalam Al-Quran kisah Fir'aun, kisah Qarun, yang baik-baik kisah Luqman, kisah Imran, yang para nabi, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Ayub? Karena sebenarnya sejarah itu berulang, cuma waktu dan pelakunya yang berbeda. Belajarlah sejarah. Jadi kalau perlu Ustaz, masjid ini mesti ada dalam seminggu itu programnya sejarah Islam. Kalau tempat kami Senin sejarah Islam, Selasa fikih seperti tadi, menyelenggarakan jenazah, mengafani mayat, menguburkan. Rabu tafsir Al-Quran itu mesti digali. Orang hari ini jangankan menggali Al-Quran, baca Quran yang benar agak sulit. Kita senang tadi ada rencana Ustaz Iqbal mau diundang di sini ngajar tilawah. Itu cara membaca Al-Quran yang baik dan indah. Tapi jauh lebih penting memahami isinya. Maka mesti ada belajar tafsir, Senin sejarah, Selasa fikih, Rabu tafsir, Kamis yasinan. Kalau ada nanti yang bilang yasinan bid'ah, panggil saya, kita aja debat sini. Debat yang sehat, muzakarah. Ini zaman parah. Yang disalahkan orang yang beramal. Kunut bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, zikir berjamaah bid'ah. Kalau semuanya bid'ah, tinggal apa lagi? Nanti di akhir zaman ini saya akan kumpas apa hukumnya zikir berjamaah, mana dalilnya. Mereka yang bilang-bilang tak ada dalil itu karena belajarnya satu guru dan satu kitab. Percaya sama saya, gurunya satu, kitabnya satu. Tak mau mendengar dari yang lain, tak mau baca buku yang lain. Yang lebih parahnya, sudahlah belajarnya terbatas, nyalahkan orang. Itu salah, ini yang benar, itu bid'ah, ini yang sunnah. Macam menyolah panitia hari kiamat. Ngatur-ngatur ibadah orang. Apa kata Syekh Abdul Rahman Allah? Ciri-ciri orang yang mengerti hukum Islam jarang bicara hukum. Jadi orang makin lantang mulutnya bicara hukum Islam, menunjukkan dia nggak ngerti hukum. Sikit-sikit salah, baca hadis satu. Sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah di rumah, dan seabdal-abdal tempat sholat di rumahnya adalah di kamarnya. Pernah ibu dengar begini-begini? Lalu karena membaca hadis ini keluar fatwa perempuan tak boleh ke masjid. Kan kacau itu. Kalau memahami hadis dengan teks seperti itu, coba lihat asbabul wurudnya, sebab-sebab munculnya hadis itu. Iyo ada hadis Ustaz, hadis itu ada, tapi cara memahaminya tak betul. Mau saya jelaskan? Dulu di zaman Nabi ada wanita yang sangat cantik wajahnya, namanya Hindun, punya suami Abu Sufyan. Dua-duanya masuk Islam setelah Fathul Makkah. Hindun ini cantik
sekali. Sehingga dia sholatnya terus di masjid. Setelah masuk Islam, ikut sholat berjamaah bersama Nabi di masjid tiap hari. Nabi tak pernah larang. Tapi anehnya, ada beberapa orang laki-laki itu tak pernah zikir habis sholat. Begitu salam kanan, salam kiri, langsung keluar. Karena melihat kejadian itu berulang-ulang, Nabi panggil itu laki-laki, kalian sini. Saya lihat kalian setiap kali salam langsung keluar, tak pernah zikir, tak pernah doa. Kenapa? Kata mereka ini, ya Rasul, kami zikir di luar, kami buru-buru keluar di depan masjid mengintai hindun lewat. Saking cantiknya hindun itu Pak, diintai, tidak diganggu, cuma bisa ngomel senang hati. Lalu hindun itu dipanggil Nabi, hindun, kata Nabi, usturu wajhaki, tutup wajahmu. Itu dalil sebagian ulama mengatakan cadar wajib. Meskipun tidak semua istri Nabi bercadar. Ummu Habibah tak pakai cadar, Maimunah tak bercadar, tapi Aisyah bercadar. Lalu kata Abu Sufyan, ya Rasul, apakah perlu istriku ini setiap waktu ke masjid? Kata Nabi, untuk perempuan seperti dia ini, sebaik-baik tempat sholatnya adalah di rumah. Jadi itu hadis taksisia, hadis khusus yang merujuk kepada perempuan seperti hindun. Tapi kalau macam itu, siapa pula yang nengok ibu? Anak tanggal. Jadi begitu memahami hukum itu, mesti dilihat konteksnya. Jangan cuma membaca teksnya. Lalu, apalagi macam anak-anak kok, apalagi yang dikhawatirkan ke masjid. Tak akan ada pemuda hadisnya betul, tapi memahaminya tak betul. Jadi memahami hukum Islam itu butuh banyak ilmu. Fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, mantik, ma'ani, munjid, balaghah, nahu, soroh. Itu bukan baca ayat simpulkan sendiri. Kalau macam itu belajar Islam kacau. Itulah akibatnya muncul berbagai aliran. Dibaca ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Lalu tengok terjemahan, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Berarti negara ini negara Tauhid. Muncullah MII, negara Islam Indonesia. Muncullah ISIS. Itu karena gagal memahami pesan Al-Quran. Yang ingin saya sampaikan di permukaan ini, mari belajar Islam itu dengan tenang. Kau belum mulai Isra Mi'raj, kau baru buka lima kau. Sanggup tak? Kita mulai. Biasanya 9:30 saya selesai ceramah. Malam ini 9:30 baru nak mulai. Yang lebih parah dari tadi saya nengok jam itu. 6:30 terus. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari jam itu? Tidak selamanya bentuk menawarkan kebenaran. Kalau bentuknya bagus itu dari itu. Ya boy? Jangan tertipu oleh bentuk. Untuk apa bagus kalau baterai tidak ada? Betul? Kenal ya? Ustaz Iqbal yang kita hormati, ini adinda saya setiap ketemu ini, kalau tidak ketemu beliau ini, kalau tidak ketemu Irwan, kalau tidak ketemu Amin, hati kota yang bukan ngaji. Kita pun, kita Irwan, kita Iqbal, kita Amin, putar-putar terus. Bedanya
Beliau gagah banyak, saya agak rumit menyebutkan. Beliau ngaji pintar, dengar dia ngaji bergetar. Cuma setiap orang lah dibekali skill masing-masing. Kul kullu ya'malu ala syakilati, kata Allah. Katakanlah hai Muhammad, setiap manusia itu bekerja menurut skill, menurut potensi, menurut kemampuannya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan yang akan membimbing orang-orang kepada jalannya. Skill beliau di tilawah, skill saya di ceramah. Walaupun beliau pintar ngaji, saya yakin tidak bisa ceramah macam saya. Saya walaupun bisa ceramah, tidak bisa ngaji macam beliau. Itulah skill. Kelebihan. Tak. Oh nak. Oh pak. Ya. Isra dan Mi'raj. 3 poin yang ingin saya sampaikan. Selesai 3 poin itu selesai ceramah. Satu, Isra dan Mi'raj itu peristiwa di luar jangkauan nalar manusia sebagai wujud Allah ingin menampakkan kemahakuasaannya. Itu yang dimaksud linuriyahu min ayatina. Dia hendak menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Oh, bisa tak kira-kira logika menerima peristiwa Isra dan Mi'raj? 14,5 abad yang lalu belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada jet pribadi, belum ada motor. Di padang pasir yang tandus, seorang laki-laki bernama Muhammad mengaku pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit ke-7, sampai ke Rafah, sampai ke Mustawa, finish di Sidratul Muntaha, balik lagi ke Makkah dalam waktu 1 malam. Kalau kita hidup di zaman itu, kira-kira percaya atau tidak? Kan ada orang yang berkata begini, alangkah indahnya hidup di zaman Nabi, setiap hari bisa menatap wajah Nabi. Ibu bapak saya, andai kita lahir di zaman Nabi, kita belum tentu beriman kok. Bisa jadi kita pengikut Abu Jahal, bukan pengikut Rasulullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu di luar nalar. Nah, saya coba menjelaskan dengan contoh, dengan analogi. Oh, Bu. Ibu punya baju, ibu gantung di lemari. Lalu masuklah seekor semut ke dalam kantong baju ibu itu. Kemudian besok pagi baju itu ibu pakai, ibu pergi ke Bandara Bungo, terbang pakai 6 Air ke Jakarta. Sampai Jakarta, nginap di Hotel Borobudur, buka bajunya, gantung lagi di lemari hotel tuh. Semut tadi ke bawah. Besok paginya baju itu dipakai lagi dari Soekarno Hatta Tangerang, terbang lagi ke Bungo, balik lagi ke Tebo. Sampai di Tebo baju itu dibuka, digantung lagi di lemari. Semut tadi keluar dari kantong itu dan dia datang kepada kawan-kawannya. Kemudian dia bercerita, ngan tadi malam ke Jakarta. Hebatnya lagi, tadi malam saya nginap di Hotel Borobudur. Kira-kira apa kata semut yang lain? Kamu ini ngota. Kalau bahasa Minang, kadang otak. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Lambemu nak pusing, kowe ini nak pusing. Kira-kira begitulah dulu Nabi itu. Padahal kan real kan? Semut itu betul gak semut itu kita kata? Betul. Cuma pemahaman semut-semut yang lain ini, semut ini berjalan, dia tidak berjalan, dia diberjalankan. Yang terbang siapa?
menduduk dalam kantong baju. Kira-kira begitulah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nabi itu duduklah, kemudian di bawah kendaraannya bukan main, kalbarqil khafif, seperti kilat yang menyambar urak. Pak, kalau kilat berarti cahaya. Para ahli telah meneliti berapa kecepatan cahaya. Coba anak-anak SD, SMP, SMA yang bisa jawab berapa kecepatan cahaya? Tak boleh cari di Google. Langsung diketik berapa kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jadi kira-kira urat nadi seperti itulah. Ada yang pernah nonton film Star Trek? Film apa tuh? Tapi pernah. Ada yang pernah nonton film Star Trek? Layanan putus. Orang Indonesia itu itulah obvious drone. Film Star Trek itu film Amerika. Mereka merancang pesawat ulang-alik dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Itu baru hidup, hilang langsung. Itu film. Nabi Muhammad nyata. Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj ini? Yuk ulang kalimat ini sama-sama. Yang tidak mungkin menurut saya mungkin bagi Allah. Hidup. Ulang sama-sama. Yang tidak mungkin menurut saya pasti mudah menurut Allah. Inilah tauhid seorang mukmin sebenarnya. Tidak mungkin menurut kita, pasti mudah menurut Allah. Pak kasih contoh. Adinda berapa umur? Ya, 24. Umur 24 tahun. 25 tahun yang lalu sudah ada belum? Belum. Sekarang ada enggak? Ada. Allah itu maha kuasa. Dari tidak ada menjadi ada. Allah mampu. Apalagi sekedar berubah nasib. Dari susah jadi senang, hina jadi mulia, miskin jadi kaya. Itu kecil buat Allah. Pelajarannya untuk kita apa? Jangan hidup berputus asa. Kita punya Allah yang maha hebat. Banyak utang. Banyak. Memang kau wajah-wajah kredit apa? Dapat ujian dalam hidup, penuh masalah hidup, nggak usah terlalu khawatir. Kita punya Allah yang maha hebat kok. Katakan kepada Allah, ya Allah, Isra dan Mi'raj saja bisa terjadi dengan izinmu. Masa sekedar mengatasi masalah itu tak bisa? Banyak orang menjadikan ukuran dirinya sebagai ukuran kekuasaan Allah. Maksudnya gini, dia mengukur Allah itu dengan apa yang ada pada dirinya. Misalkan, ibu sudah haji, ibu belum Ustaz. Kapan mau haji? Ustaz, kalau macam saya nih kayaknya tidak bakal mungkin. Loh kenapa? Kebun sawit cuma 2 hektar, utang timbang 2.500.000 sebulan. Itu namanya ibu mengukur Allah dengan sawit ibu. Allah tidak butuh sawit kita. Allah itu butuhnya innama amruhu iza arada syai'an ayyakuna lahu